Pada 1869, kita melihat bagaimana tanah-tanah di sekitar Balaraja beralih dari tangan masyarakat pribumi ke tuan tanah Tionghoa dan Eropa. Alienasi itu diperdebatkan di koran, dipertanyakan, namun terus berjalan. Namun sejarah tidak berhenti di sana. 45 tahun kemudian, pada 1914, sebuah keputusan negara kembali mengubah peta kepemilikan tanah. Bukan untuk mengembalikannya kepada rakyat, melainkan untuk memusatkannya di tangan negara kolonial. Temuan kita berasal dari sebuah koran berbahasa Belanda, Het Nieuws van den Dag voor Nederlands India, tertanggal 6 Juni 1914. Di sana dikutip sebuah keputusan resmi negara, Staatsblad van Nederlands India, nomor 406. Judulnya tegas, Terugbrenging tot het landsdomein van enige in afdeling Tangerang gelegen partikuliere landen. Pengembalian sejumlah tanah partikulir di wilayah Tangerang ke dalam domain negara. Keputusan ini dikeluarkan in naam der Koningin, atas nama Ratu, oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ini bukan opini, bukan polemik surat pembaca, melainkan tindakan hukum tertinggi negara kolonial. Di dalamnya dinyatakan bahwa kepentingan umum menuntut agar sejumlah tanah swasta di wilayah Tangerang dikembalikan kepada landsdomein, tanah negara. Dan agar tak seorang pun mengaku tidak tahu, keputusan ini diperintahkan untuk diumumkan dalam bahasa Belanda, pribumi, dan Tionghoa. Yang paling penting bagi kita, Balaraja, disebut secara eksplisit dalam daftar tanah partikulir yang akan diambil kembali oleh negara. Tercantum wilayah distrik Balaraja, Onderdistrik Balaraja. Beberapa bidang tanah yang disebutkan antara lain Kresek atau Cakweng dengan nomor verponding 11299, terdaftar atas nama keluarga Lie dan Kan, Lie Lianyo, Lie Jianjun, Lie Jianzhou, Lie Jianhou, serta Kan Panyo. Paslilan atau Jengati nomor 6397 dengan kepemilikan yang sama. Cileles menjawakan Karang Serang Dalam atau Kemiri nomor 6237 milik sebuah perusahaan, Kultur Matsape Luesan Kongsi. Dan yang paling mencolok, Balaraja dan Bomiajo Kemiri nomor 11300 milik Matsape Balaraja and Bomiajo. Artinya, pada tahun 1914, tanah-tanah di Balaraja bukan lagi milik komunitas pribumi, melainkan telah menjadi aset keluarga tuan tanah Tionghoa dan bahkan properti korporasi agraria. Nama Balaraja sendiri telah menjadi identitas perusahaan. Wilayah ini tidak lagi sekedar tempat tinggal, melainkan komoditas ekonomi yang dicatat, dipajaki, dan diperjualbelikan. Mengapa negara mengambil kembali tanah ini? Awal abad ke-20 adalah masa perubahan kebijakan agraria kolonial. Negara Belanda mulai menilai bahwa tanah-tanah partikulir yang terlalu luas, baik milik Eropa maupun Tionghoa, perlu ditertibkan. Bukan demi mengembalikan tanah kepada rakyat, melainkan untuk memperkuat kontrol fiskal, administrasi, dan politik negara kolonial. Dengan kebijakan pengembalian ke landsdomein, negara mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai swasta. Tujuannya, memusatkan pengelolaan, menata pajak, dan memastikan bahwa tanah menjadi instrumen pemerintahan kolonial yang lebih efektif. Ini bukan reforma agraria, ini adalah nasionalisasi kolonial, perpindahan kekuasaan dari tuan tanah swasta ke negara kolonial. Pertanyaannya,
apakah pengambil alihan ini berarti tanah kembali kepada masyarakat pribumi? Dokumen yang kita baca tidak menunjukkan hal itu. Tidak ada pembagian ulang kepada petani. Tidak ada pengakuan kembali atas hak-hak komunal. Yang terjadi hanyalah pergantian penguasa di atas kertas, dari tuan tanah menjadi negara. Bagi penduduk di bawahnya, realitasnya nyaris tak berubah. Mereka tetap penyewa, tetap tenaga kerja, tetap berada dalam struktur yang tidak mereka kendalikan. Kolonialisme tidak berhenti, ia hanya berganti wajah. Dari kolonialisme tuan tanah menjadi kolonialisme negara. Jika kita melihat sejarah Balaraja dalam garis panjang, kita menemukan 3 fase besar. Pertama, tanah sebagai ruang hidup komunitas pribumi. Kedua, tanah sebagai aset tuan tanah Tionghoa dan Eropa, sebuah komoditas ekonomi. Ketiga, sejak 1914, tanah sebagai domain negara kolonial. Dalam setiap fase, satu hal tetap sama. Masyarakat pribumi jarang sekali menjadi subjek utama. Mereka lebih sering menjadi objek kebijakan, tenaga kerja, atau angka dalam daftar administrasi. Statsblad 1914 sering dibaca sebagai langkah negara demi kepentingan umum. Namun bagi masyarakat Balaraja, tanah itu tidak pernah benar-benar kembali. Ia hanya berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain, dari tuan tanah swasta ke negara kolonial. Bagaimana kehidupan petani setelah tanah menjadi Landsdomain? Apakah mereka lebih sejahtera? Atau justru semakin terpinggirkan di tanah yang dulu mereka sebut sebagai milik sendiri? Balaraja mengajarkan kita bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja lewat senjata, tetapi juga lewat hukum administrasi dan kepemilikan tanah. Dan bahwa dalam sejarah, kehilangan tidak selalu datang dengan suara keras. Ia sering hadir sebagai keputusan resmi, ditandatangani, dicap, dan diumumkan atas nama kepentingan umum. Jika Anda memiliki arsip, cerita lisan, atau dokumen keluarga tentang kehidupan di Balaraja setelah 1914, tentang petani, buruh, atau keluarga tuan tanah, bagikan di kolom komentar. Setiap kepingan kecil membawa kita lebih dekat pada gambaran utuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Residen Banten untuk terus menguak lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi.